Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, yang percaya bahwa hari ini kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kita, boleh berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Serahkan haleluya, haleluya, amin. Saya rindu mengajak semuanya fokus dalam hadirat Tuhan. Namun sebelumnya saya undang semua bangkit berdiri. Yes, angkat dua tangan tinggi, pejamkan mata, katakan, Kau tetap Allah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Yes. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, kita bersama-sama katakan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Bersama-sama katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain samanya. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah,
walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap Allah. Selamanya Tuhan kau tetap Allah. Sama-sama dengan segenap imanmu katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua tak tergoyahkan Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, kami percaya hanya Kau Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain. Sikira lama ya sikire lata kaya sikire kira lama ya sikire. We believe in you Lord, kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu Yesus, dalam perkenanan-Mu Tuhan. Oh,
you Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Yeah. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Bersama-sama katakan, Kau Allah yang besar, oh ajaib, agung dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata, hadirat-Mu ada. Bahkan hari ini Tuhan kami sudah siap bersorak-sorai, bersuka cita karena Engkau adalah Allah kemenangan kami. Siapa umat Tuhan yang sudah siap dengan sukacita bersama-sama katakan haleluya, haleluya. Wow, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bertepuk tangan bersama-sama di tempat ini. Yes Jesus. Woo. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersama katakan Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah, katakan bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindungan. Bersama katakan bersorak. Bersoraklah hey bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindungan. Dua-dua tangan. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Lagi katakan, Dia yang sembuhkan segala sakit. Bersama dengan iman katakan, Dia yang lepaskan segala beban. Katakan segala bebanku. Lagi Dia yang sembuhkan.
Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersama bertepuk tangan katakan, Dia yang sembuhkan bersama segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Katakan Dialah perlindunganku. Sorak-sorai kembali paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, oh Yesus Tuhan. Nyatakan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Kau angkat setiap kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Dua-dua tangan bersama katakan, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Ini iman kami, dengan imanku ku diselamatkan bersama-sama oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan bersama Tuhan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Lebih lagi, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, oh, 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 amin. Oh, sekali lagi katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar siap kami, takkan gentar langkahku, sebab kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Amin. Kaulah sumber kuatku. Terangkat bersama nyatakan, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa siapa? Oleh kuasa Yesusku. Oh, oh, oh. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat bersama Allah yang perkasa, berkuasa selamat. Katakan, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku. Amin. Bersama sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat bersama Allah yang perkasa, berkuasa yang terbaik bersama. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Lagi. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.
paling mulia buat Tuhan kita. Serahkan haleluya. Amin, amin, amin. Seberapa banyak umat Tuhan di tempat ini yang terlalu percaya bahwa kasih Tuhan itu terlalu nyata, terlalu baik dan melimpah. Dua-dua tangan dimanapun Anda berada, boleh bersama-sama lambai-lambaikan buat Tuhan kita. Tepuk tangan paling mulia buat Tuhan kita di tempat ini. Sebab mujizat itu nyata. Ada amin? Yes. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa Tuhan tanpa Engkau. Kami butuh Engkau. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Dengan iman nyatakan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, Yesus Tuhan. Oh, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Bersama-sama Tuhan nyatakan, dimanapun kau berada. Yes, nyatakan pujian ini. Biar musik mengalun, kau tetap nyanyikan pujian ini. Yes. Mujizat itu nyata, kami percaya Tuhan. Bersama nyatakan, di saat ku tak berdaya,
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, imani pujian ini, kuasa-Mu yang sempurna Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara, Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan urapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu hari ini Tuhan. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, ampuni yang berdosa, kuatkan yang tidak berdaya. Kami berdoa ya Tuhan, di sepanjang bulan ini, semua yang pahit, Tuhan ubahkan menjadi manis. Apa yang pernah hilang dalam hidup kami, Tuhan pulihkan, Tuhan kembalikan di dalam nama Yesus. Bahkan semua rahim-rahim yang tertutup, pintu-pintu yang tertutup, Tuhan sendiri yang buka di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, semua palang-palang besi, pintu-pintu tembaga yang menghalangi umat-Mu, diberkati, dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, 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 haleluya. Saudaraku, umat yang diberkati Tuhan, saya memberikan judul khotbah hari ini, haleluya, segala berkat menjadi bagian saudara. Segala berkat menjadi bagian saudara. Ulangan 28 ayat yang kedua. Ulangan pasal 28 ayat yang kedua. Saya percaya Bapak Ibu, bulan ini adalah bulan pertolongan yang supranatural. Setiap saudara dan saya akan mengalami kedahsyatan, keluar biasaan pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudaraku gereja Tuhan, segala berkat ini, bukan satu berkat, bukan dua berkat, segala berkat ini akan datang kepadamu. Dilanjutkan dengan karena apabila engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Lanjutkan Bu Belinda, haleluya. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Gereja Tuhan, tempat tidak menjadi masalah. Saya ulangi, tempat tidak menjadi masalah. Karena yang memberkati kita bukan tempat di mana saudara tinggal, tetapi ada berkat itu sendiri atas saudara. Alkitab berkata, yang diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Artinya, dimanapun saudara ditempatkan, berkat Tuhan ada atas saudara. Lanjutkan terus, haleluya. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan
hasil ternakmu. Saudaraku gereja Tuhan, diberkatilah buah kandunganmu. Diberkati hasil bumimu. Diberkati ternakmu. Saudaraku gereja Tuhan, artinya tidak ada kemandulan. Semua saya dan saudara, Tuhan mau Anda dan saya berbuah, dan buah saudara begitu lebat. Haleluya. Yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Anak lembu sapimu semuanya diberkati. Dombamu diberkati. Lanjutkan terus. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Gereja Tuhan, firman Allah datang kepada kita. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Gereja Tuhan, maka ini sering sekali saudaraku kita perkatakan di doa fajar. Diberkati pada waktu engkau masuk. Dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Pada waktu keluar. Artinya saudaraku, pada waktu engkau keluar, saudaraku, tidak ada kecelakaan. Pada waktu engkau keluar, saudaraku, tidak ada kegagalan. Pada waktu engkau keluar, saudaraku, ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan atas saudara. Dan waktu saudara balik ke rumah, pada waktu masuk engkau diberkati. Pada waktu keluar juga engkau diberkati Tuhan. Lanjutkan terus. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau. Lanjutkan terus, haleluya. Terpukul kalah olehmu. Saudaraku gereja Tuhan, kita mengikut Tuhan, kita mengiring Tuhan, kita melakukan yang baik. Selalu saja ada orang-orang yang tidak suka di kantor, ada orang-orang yang tidak suka, saudaraku, yang kita jumpai. Bahkan mungkin di dalam keluarga Anda sudah berbuat baik, tetapi selalu ada orang-orang, saudaraku, yang mungkin saudaraku tidak setuju dengan saudara. Tetapi Tuhan berkata, pegang janji Tuhan ini. Tuhan itu yang membela saudara, Tuhan itu yang menolong saudara, Tuhan itu yang saudaraku menjadi pembela atas hidup saudara. Lanjutkan terus, haleluya. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau. Amin. Tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Lanjutkan terus, haleluya. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu. Gereja Tuhan, saudara tangkap ini. Tuhan yang memerintahkan berkat atas lumbungmu. Wow. Saudaraku, saya baca ini, saya aminkan. Saudaraku gereja Tuhan, saudaraku dengarkan ini. Jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga saudaraku, engkau harus mengejar, dan mengejar. Saudaraku gereja Tuhan, sekalipun di masa kekeringan, kalau Tuhan perintahkan berkat, tidak ada yang bisa menghalangi. Elia, Tuhan perintahkan burung gagak memberikan Elia makan daging dan roti, karena Tuhan yang perintahkan. Saya percaya saudaraku, Tuhan perintahkan berkat kepada saudara atas lumbung-lumbungmu, sehingga saudaraku tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang berkekurangan di segala masa, di segala situasi, di segala keadaan, sehingga tanganmu tidak di bawah, tanganmu akan di atas. Kenapa? Karena kau diberkati Tuhan. Lanjutkan terus, haleluya. Dan di dalam segala usahamu. Dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu yang akan memberkati engkau. Di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Di negeri yang Tuhan berikan kepadamu, di kota di mana Tuhan berikan kepadamu, di tempat di mana Tuhan mempercayakan saudara, tidak akan menjadi malu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan menempatkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu. Sederhana Bapak Ibu, yang Tuhan mau satu. Saudara dan saya tetap berpegang. Tetap berpegang kepada perintah Tuhan. Saudaraku, jangan berhenti melakukan perintah Tuhan. Jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti menabur. Jangan berhenti mengampuni. Jangan berhenti melakukan firman. Saudaraku gereja Tuhan, tetap berpegang kepada perintah Tuhan. Karakter saudara tidak berubah. Kesetiaan saudara tidak berubah. Anda berbuat baik, ada orang, saudaraku, tidak menghargai perbuatan baik saudara. Saudaraku, tetaplah berbuat baik. Karaktermu tidak berubah. Karena engkau melakukan itu bukan untuk manusia. Engkau melakukan itu hanya untuk Tuhan. Lanjutkan terus, haleluya.
dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepadamu. Saudaraku, yang Tuhan mau Anda dan saya tidak sama dengan orang luar, tidak sama dengan orang dunia. Anda dan saya harus punya karakter yang berbeda. Anda hidup sama seperti Yesus harus hidup. Lanjutkan terus, haleluya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat. Saudaraku, Tuhan berkata segala bangsa di bumi akan melihat Bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu. bahwa nama Yesus itu ada atas saudara. Nama Yesus itu menyertai saudara. Nama Yesus itu ada disebut atas saudara. Dan mereka akan takut kepadamu. Saudaraku, orang-orang luar akan melihat dan mereka hormat, mereka takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau Firman Tuhan berkata hari ini gereja Tuhan, di bulan yang supranatural ini, Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Saya percaya tahun ini rahim-rahim yang tertutup akan terbuka. Rahim-rahim yang tertutup akan terbuka. Rahim-rahim yang tertutup akan terbuka di dalam nama Yesus. Lanjutkan, haleluya. Dalam hasil ternakmu, Saudaraku, bukan cuman rahim, tetapi Alkitab berkata rahim ternakmu. Artinya apa itu? Artinya gereja Tuhan dengarkan ini. Apa saja yang Anda kerjakan, saudaraku, tidak ada yang mandul. Apa saja yang Anda kerjakan semua berbuah yang lebat. Berbuah yang lebat. Berbuah yang lebat. Kenapa? Karena ada berkat Tuhan atas saudara. Lanjutkan terus. dan dalam hasil bumimu, Dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan, di tanah yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepadamu. saudaraku gereja Tuhan, lanjutkan terus, haleluya. Tuhan akan membuka bagimu Gereja Tuhan, Tuhan akan membuka bagimu, perbendaharaannya yang melimpah. saudaraku gereja Tuhan. Saudara harus mengerti bahwa Tuhan itu punya perbendaharaan yang melimpah. Bagaimana mungkin saudara berkekurangan? Bagaimana mungkin saudara tidak punya roti, tidak punya gandum, tidak punya anggur? Bagaimana mungkin? Tuhan punya segalanya. Bahkan Alkitab berkata, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Lanjutkan terus. Yakni langit, Yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, pada masanya. dan memberkati segala pekerjaanmu, Garis bawahi gereja Tuhan, memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Gereja Tuhan, dengarkan ini. Ini kunci untuk saudara, dengarkan ini. Tidak lagi meminta pinjaman, tidak lagi menjadi malu, tidak lagi tangan di bawah. Satu kata, berkat Tuhan. Maka saudaraku, kemarin saya sampaikan, Esau mau kerja keras, lebih hebat, lebih kuat. Tidak mungkin Esau mengalahkan Yakub, nggak mungkin. Jawabannya sederhana. Karena ada sesuatu yang Yakub punya, yang Esau tidak punya. Apa itu? Berkat Tuhan. Alkitab berkata, sampai Esau itu meratap. Dia meraung-raung. Saudara lihat, saudaraku, ya. Kalau ada binatang, ya kucing, saudaraku, kakak, dia kehilangan anaknya. Saudara lihat. Dia akan meraung-raung untuk mencari anaknya yang hilang. Saudaraku dengarkan. Alkitab berkata bagaimana Esau, dia meraung-raung. Dia menangis dan berkata, Bapa, berikan aku berkat itu. Tapi Ishak berkata, anakku, berkat itu sudah tidak ada. Semua berkat itu telah kuberikan kepada adikmu yang bernama Yakub. Bahkan Yakub, bahkan saudaraku Ishak dengan detail dia bicara. Aku telah membekali dia dengan gandum, dengan anggur yang terbaik. Pertanyaan saya, apakah bapaknya Ishak, saudaraku, pergi ke ladang? Dia ambil, saudaraku, banyak anggur bertruk-truk, lalu dikasih kepada Yakub? Bukan. Alkitab berkata bahwa Yakub keluar dari rumah bapaknya dengan tangan yang kosong. Tapi di Betel, saudaraku, dalam perjalanannya sementara dia lagi tidur, beralaskan batu, bukan bantal, batu. Dan malam itu, saudaraku, dia melihat ada tangga yang turun dari langit. Tangga yang turun dari sorga, dan malaikat-malaikat turun naik. Maka Betel artinya rumah Tuhan. Sehingga saudaraku, disitulah Yakub bernazar dan berkata,
Sekiranya Engkau memberi aku makanan untuk kumakan, dan sekiranya Engkau memberikan aku pakaian untuk kupakai, dan sekiranya Engkau menyertai perjalananku dan membawa aku pulang kembali ke rumah orang tuaku, maka 1/10 dari hartaku kuberikan kepada. Dengan kata lain, Yakub sadar betul Tuhanlah yang memberikan makanan untuk dimakan. Yakub sadar betul Tuhanlah yang memberikan pakaian untuk dipakai. Yakub sadar betul Tuhanlah yang membuat perjalanan berhasil. Saudaraku gereja Tuhan, dan itu terbukti. Alkitab berkata, Yakub meninggalkan rumah orang tuanya seorang diri. Waktu dia keluar dengan tangan yang kosong, tidak punya apa-apa. Tapi waktu dia pulang, saudara boleh lihat Alkitab saudara, Yakub pulang beserta dengan rombongan yang banyak, anak-anak yang banyak. Dan saudaraku, bukan cuma anak-anak, dia punya banyak budak-budak. Bukan cuma itu, dia berlimpah harta, dia berlimpah kambing domba, unta, kambing domba, dan banyak ternak. Saudaraku gereja Tuhan, ini membuktikan betapa pentingnya saudara terima berkat. Maka tema khotbah hari ini, segala berkat menjadi bagian. Tuhan mau hari ini gereja Tuhan, bukan cuma Yakub, bukan cuma Abraham, bukan cuma Ishak, tetapi Anda dan saya yang percaya bahwa melalui Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, segala berkat itu datang kepada saudara. Entahkah itu berkat kesehatan, entahkah itu berkat pernikahan, entahkah itu berkat keturunan ilahi, entahkah itu berkat makanan dan minuman. Segala berkat ini, entahkah itu berkat umur panjang, datang kepada saudara. Lanjutkan lagi baca terus, haleluya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Alkitab berkata Tuhan akan mengangkat saudara dan saya menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik Saudaraku, dan bukan turun. Saudaraku gereja Tuhan, saudara harus mengaminkan ini. Tuhan tidak menghendaki seorang pun menjadi ekor. Tuhan menghendaki orang-orang pilihannya saya dan saudara menjadi kepala dan bukan ekor. Terus naik dan tidak turun. Lanjutkan terus, haleluya. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, diulang lagi, apabila engkau dan saya mendengarkan firman Tuhan Allahmu, perintah Tuhan Allahmu, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dengan setia, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dengan setia. dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, apabila engkau tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dan segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain, dengan mengikuti Allah lain, dan beribadah kepadanya. dan beribadah kepadanya. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Kalau Anda lihat Ulangan pasal 28 tadi, segala berkat ini akan datang kepadamu. Segala berkat ini, segala berkat ini akan datang kepadamu. Berkat keturunan ilahi, berkat kemenangan. Alkitab berkata, aku akan membuka tingkap-tingkap langit. Aku angkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Hidupmu terus naik dan tidak turun. Saudaraku, segala berkat ini akan datang kepadamu. Bagian saya dan saudaraku gereja Tuhan, dengarkan ini. Waktu engkau mendengarkan suara Tuhan, saudaraku gereja Tuhan, jangan keraskan hatimu. Saudaraku, percayalah kepada suara Tuhan. Jangan tolak suara Tuhan. Saudaraku, lihat Alkitab saudara. Haleluya, Lukas pasal yang keempat. Saya berdoa gereja Tuhan saudara diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat, haleluya, ayat yang ke-25. Saya berdoa hari ini saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Lukas 4 ayat 25. Lukas pasal 4 ayat 25. Haleluya. Dan aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada orang-orang di Nazaret, aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Yesus berkata, dan perkataanku ini benar. Pada zaman Elia, Yesus mengingatkan mereka, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Saudaraku, Tuhan Yesus, saudaraku, mengingatkan sebuah peristiwa yang luar biasa. Yesus berkata kepada orang-orang Nazaret yang tidak percaya. Yesus berkata kepada orang-orang Nazaret, saudaraku, yang tidak menghormati dia. Yesus berkata kepada orang-orang Nazaret, saudaraku yang tidak menghargai dia, yang tidak percaya kepadanya. Aku berkata kepadamu, ulangi lagi Bu Belinda, haleluya. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Pada zaman Elia terdapat banyak janda-janda yang berkekurangan, janda-janda yang membutuhkan di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Ketika terjadi kelaparan selama 3,5 tahun, tidak ada hujan di Israel.
Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Alkitab berkata, selama 3,5 tahun pernah terjadi tidak pernah turun hujan di Israel, sehingga saudaraku, bukan saja mereka mengalami kekeringan, tetapi mereka mengalami kelaparan yang luar biasa. Sehingga Alkitab berkata, begitu banyak janda-janda mereka berkekurangan di Israel. Tetapi lanjutkan. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka. Alkitab berkata, tetapi saudaraku, Elia tidak diutus kepada salah satu janda yang ada di Israel itu, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Melainkan saudaraku, Tuhan mengutus Elia justru pergi jauh ke tanah Sidon kepada janda yang ada di Sarfat. Lanjutkan terus. Dan pada zaman Nabi Elisa, Peristiwa yang kedua, pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, Alkitab berkata banyak orang kusta di Israel. dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan. Alkitab mencatat tidak ada seorang pun orang kusta yang ditahirkan di Israel, Selain daripada Naaman orang Syria itu. melainkan ada seorang kusta yang datang dari Syria, yang datang dari tempat yang jauh, yang bernama Naaman. Lanjutkan terus, haleluya. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mendengar, saudaraku, pernyataan Yesus. Orang-orang di Nazaret tersinggung dengan perkataan Yesus. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota. Alkitab berkata, saudaraku, mereka tangkap Yesus, mereka halau Yesus keluar kota, Dan membawa dia ke tebing gunung. Perhatikan gereja Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan. Mereka paksa, mereka bawa ke tebing gunung, Tempat kota itu terletak. tempat kota Nazaret terletak. Untuk melemparkan dia dari tebing itu. Gereja Tuhan, lihat betapa sombongnya orang Nazaret. Mereka tangkap Yesus. Dan mereka hendak, saudaraku, melemparkan Yesus dari tebing itu. Mereka hendak buang Yesus dari tebing itu. Lanjutkan. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka. Alkitab berkata, tetapi sesuatu yang supranatural terjadi. Tiba-tiba Yesus lewat dari tengah-tengah mereka, Lalu pergi. lalu pergi. Saudaraku, gereja Tuhan, perhatikan. Pada zaman Eli, pada zaman terjadi kekeringan selama 3,5 tahun. Pada zaman terjadi kelaparan selama 3,5 tahun. Alkitab berkata, ada banyak janda-janda yang miskin, ada banyak janda-janda yang membutuhkan pertolongan Tuhan, ada banyak janda-janda, saudaraku, yang berkekurangan di Israel. Tetapi Tuhan tidak mengutus Elia. Tuhan tidak mengutus Elia kepada mereka. Alkitab berkata, gereja Tuhan, Tuhan itu tidak mengutus mereka. Tuhan tidak mengutus Elia kepada salah satu janda yang ada di Israel. Kalau saudara baca dalam kitab Raja-Raja, saya percaya gereja Tuhan, saudara, diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Justru gereja Tuhan, bahwa Tuhan itu menyuruh Elia untuk pergi, saudaraku, ke rumah seorang janda yang ada di Sarfat di tanah Sidon. Pertanyaannya hari ini, menurut saudara, kenapa Tuhan tidak mengutus Elia pergi ke salah satu janda yang ada di Israel? Coba renungkan baik. Jawabannya sederhana. Karena andai kata Elia di masa kelaparan, di masa kekurangan, pergi ke rumah janda-janda yang ada di Israel, maka saya percaya janda-janda di Israel tidak akan percaya. Karena saudaraku, itu tidak masuk di otak. Anda bisa bayangkan, waktu pertama sekali Elia pergi berjumpa dengan janda di Sarfat itu, Alkitab berkata, Elia berkata, berikan kepadaku dulu sedikit roti. Janda di Sarfat berkata, tidak cukup, hanya untukku dan untuk anak laki-lakiku. Dan setelah itu, kami akan mati. Saudaraku, gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Tetapi janda di Sarfat ini luar biasa, saudaraku. Dia bisa percaya kepada perkataan Tuhan yang disampaikan melalui Elia. Saudaraku, Alkitab berkata bagaimana janda ini taat kepada perintah Tuhan. Dan dia, saudaraku, dia meresponi firman yang keluar dari mulut Elia pada saat itu. Alkitab berkata,
Bagaimana janda ini, saudaraku, dengan rela hati, dengan tulus hati. Roti yang harusnya cukup untuk berdua dan untuk anak laki-lakinya. Tapi hari itu, dia bagi bertiga. Sepertiga untuk Elia, sepertiga untuknya, dan sepertiga untuk anak laki-lakinya. Alkitab berkata, perhatikan gereja Tuhan. Maka saat itu Alkitab berkata, sejak saat itu, roti dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Bahkan Alkitab berkata, gereja Tuhan, Elia akhirnya, saudaraku, numpang di rumah janda itu, makan di rumah janda itu sampai, dengarkan ini, sampai masa kekeringan, masa kelaparan berlalu pada saat itu. Selama itu Alkitab berkata, roti dalam tempayan, minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Kenapa? Karena janda itu percaya kepada firman Allah. Maka tadi Alkitab berkata, ulangi lagi Bu Belinda, haleluya. Dalam Lukas pasal yang keempat tadi, Yesus mengingatkan mereka bahwa pada zaman Elia, banyak janda-janda di Israel, tetapi Tuhan tidak mengutus Elia pergi ke janda-janda itu. Baca ulangi, haleluya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel. Terdapat perempuan atau janda-janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Ketika langit tertutup 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka. Tetapi Elia tidak diutus kepada salah satu dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat. Saudaraku gereja Tuhan, Tuhan gak mau firman itu sia-sia. Saya ulangi, Tuhan tidak mau firman itu sia-sia. Kenapa Tuhan tidak mengutus Elia kepada salah satu janda yang ada di Israel? Jawabannya sederhana. Karena kalau Elia pergi menyampaikan firman itu kepada janda-janda yang ada di Israel, maka otomatis firman itu akan mereka tolak. Firman itu akan mereka buang. Firman itu mereka tidak percaya. Tetapi saudaraku, ada seorang janda di Sarfat yang ada di tanah Sidon. Alkitab berkata, waktu firman datang kepada Elia, Elia berkata, Tuhan berkata kepada Elia, Elia pergilah. Ketemu seorang janda di Sarfat. Aku telah memerintahkan dia untuk memberikan engkau makanan. Dan itu terjadi gereja Tuhan. Roti dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli. Seorang janda di Sarfat ini tidak habis. Kenapa? Karena saudaraku, waktu Anda mendengar suara Tuhan dan percaya kepada suaranya, segala berkat akan datang kepada saudara. Saudaraku, ayat selanjutnya baca Bu Belinda, haleluya. Pada zaman Elisa, haleluya. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Gereja Tuhan, banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan. Tidak ada seorang pun dari banyak orang kusta di Israel itu yang disembuhkan, ditahirkan. Selain daripada Naaman orang Syria itu. Kenapa bisa? Jawabannya sederhana. Andai kata Elisa datang kepada orang-orang kusta yang ada di Israel, mereka tidak percaya akan kesembuhan. Tetapi yang hebat adalah, saudaraku gereja Tuhan, ada seorang Naaman yang datang dari tempat yang jauh. Dia percaya bahwa Allah Israel sanggup menyembuhkan. Yang menarik, saudaraku, dengarkan ini. Yang berbicara kepada Naaman bukan orang hebat, orang biasa. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 6. Saudaraku gereja Tuhan, dengarkan ini. Yang berbicara kepada Naaman bukan seorang nabi. Yang berbicara kepada Naaman adalah seorang pembantu rumah tangga, seorang pelayan. Tetapi dengarkan ini, saudaraku. Walaupun firman yang datang kepadanya hanyalah melalui seorang pelayan, tetapi Naaman melembutkan hatinya dan percaya bahwa Allah Israel sanggup menyembuhkan. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1. 2 Raja-Raja 5 ayat 1. 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Saudaraku, Naaman seorang yang terpandang, seorang panglima, seorang yang terpandang dan disegani. Tapi lanjutkan. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram.
oleh karena Naaman, Tuhan memberi kemenangan kepada Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Tetapi saudaraku, Naaman seorang pahlawan yang sakit kusta. Lanjutkan terus. Orang Aram pernah keluar bergerombolan Orang Aram pernah keluar bergerombolan. dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Alkitab berkata, saudaraku, orang Aram, saudaraku, menangkap ada seorang tertawan dari Israel, seorang perempuan dari Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Alkitab berkata, saudaraku, seorang perempuan, seorang gadis dari Israel ini, saudaraku, akhirnya menjadi pelayan di rumahnya Naaman, menjadi pelayan bagi istrinya Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Alkitab berkata, gereja Tuhan, gadis ini boleh juga, walaupun dia seorang pelayan, tetapi saudaraku, dia berani berbicara kepada nyonyanya. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, Alkitab berkata, saudaraku, gadis Israel ini berkata, pelayan ini berkata, seorang gadis Israel yang menjadi pelayan ini berkata, seandainya tuanku Naaman datang ke Israel, lanjutkan. maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia. Ulangi lagi dari awal, haleluya. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, Sekiranya tuanku Naaman pergi menghadap nabi yang ada di Israel itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Yang menarik Bapak Ibu, Naaman itu saudaraku punya hati yang luar biasa. Waktu dia mendengar bahwa ada mujizat, dia mendengar ada kesembuhan yang bisa terjadi di Israel melalui Allah yang hidup dengan seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan yang bernama Elisa. Saudaraku, itu dia dengar dari saudaraku, dari seorang pelayan, dari seorang gadis yang tertawan dari Israel. Lanjutkan terus. Katanya, Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari Israel itu. Maka jawab Raja Aram, Maka Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Alkitab berkata, saudaraku, dia kirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan Lalu pergilah Naaman membawa persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. dan 10 potong pakaian. Saudaraku, gereja Tuhan. Dan ayat terakhirnya, bagaimana saudaraku? Naaman walaupun awalnya saudaraku sempat bersungut-sungut, tetapi dia tetap percaya. Dia mandi di sungai Yordan. Alkitab berkata waktu dia keluar, saudaraku, Tuhan mentahirkan dia. Tuhan menyembuhkan dia dengan luar biasa. Haleluya. Baca Bu Belinda. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, Elisa menyuruh seorang suruhan berkata kepada Naaman dan berkata, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, pergilah mandi 7 kali ke sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar, Awalnya saudaraku, Naaman pergi dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, ia datang dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, di atas kustaku ini. dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik? Awalnya memang dia kurang percaya. Bukankah di tempat saya banyak sungai-sungai yang lebih baik daripada sungai Yordan? Lebih baik dari segala sungai di Israel? Lebih baik daripada sungai di Israel. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah dia dan pergi dengan panas hati. Awalnya ia pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Tetapi yang luar biasa, pegawai-pegawai Naaman mendekat kepada Naaman dan berkata kepada Naaman, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, seandainya nabi itu
menyampaikan perkara yang sukar kepadamu. Bukankah Bapa akan melakukannya? Bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Ia hanya berkata kepadamu, Ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. mandilah di sungai Yordan dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah dia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Yang luar biasa Bapak Ibu, sekalipun dia seorang yang terpandang, sekalipun dia seorang pembesar, saudaraku, dia merendahkan hatinya. Dia mandi di sungai Yordan 7 kali. Lanjutkan apa yang terjadi. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Dia mandi sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Alkitab berkata, lalu pulihlah kembali tubuh Naaman seperti seorang anak, dalam terjemahan asli. Waktu dia keluar dari sungai Yordan, saudaraku, tubuhnya sehat seperti tubuh seorang bayi yang baru lahir. Artinya apa? Dia mengalami kesembuhan yang total. Saudaraku gereja Tuhan, kembali kepada tema khotbah hari ini. Segala berkat menjadi bagianmu. Tuhan berkata, gereja Tuhan, pada zaman Elia, Yesus berkata, banyak janda-janda di Israel, tetapi Tuhan tidak menyuruh Elia untuk pergi kepada salah satu janda di Israel. Jawabannya apa? Karena mereka pasti tidak percaya. Dan Tuhan juga berkata, pada zaman Elisa dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan Elisa pernah membangkitkan orang mati. Tidak ada satupun orang kusta di Israel yang disembuhkan, padahal banyak orang kusta di Israel. Justru ada orang kusta yang datang dari tempat yang jauh untuk disembuhkan. Jawabannya sederhana, karena orang-orang kusta yang di Israel tidak percaya. Bahkan mereka akan menolak firman yang disampaikan oleh Elisa. Hal itu disampaikan Yesus, saudaraku. Kenapa? Karena kalau saudara baca Lukas pasal yang keempat, judulnya adalah Yesus ditolak di Nazaret. Dan saudaraku, itu betul-betul terjadi. Alkitab berkata bagaimana orang banyak di Nazaret bawa Yesus ke bukit untuk menjatuhkan Yesus, untuk membuang sang firman itu. Saudaraku gereja Tuhan, hari ini kita memasuki bulan ini adalah bulan supranatural, bulan pertolongan ilahi. Saudaraku gereja Tuhan, biarlah Anda dan saya punya hati seperti janda di Sarfat itu. Mungkin tidak masuk di pikiran saudara, tidak masuk di akal saudara, tapi engkau percaya, tatkala engkau menabur, tatkala engkau memberi, Tuhan yang memberkati engkau dengan dahsyat dan luar biasa. Biarlah Anda dan saya punya hati seperti Naaman, saudaraku. Naaman merendahkan hati, walaupun yang berkhotbah kepada Naaman bukan nabi. Awalnya yang berbicara kepada Naaman adalah seorang pelayan, seorang gadis yang tertawan, yang menjadi pelayan daripada istrinya sendiri. Gadis itu berkata, seandainya Tuanku datang menghadap seorang nabi di Israel, pasti dia disembuhkan. Saudaraku, Naaman walaupun seorang yang terpandang, seorang pembesar, saudaraku, dia mau mendengar. Dia mau mendengar perkataan seorang pelayan biasa, seorang pembantunya biasa. Saudaraku gereja Tuhan, dibutuhkan hati yang lembut hari ini. Gereja Tuhan, bukan seberapa banyak yang engkau tahu tentang firman, tetapi seberapa lembut hatimu untuk hari ini engkau berkata, Tuhan, aku mau melakukan firman. Berapa banyak saudara berkata, seperti Maria, waktu ada malaikat berkata kepadanya, engkau kan hamil. Maria berkata, aku ini hambamu, jadilah padaku menurut perkataan. Saudaraku gereja Tuhan, jangan tolak firman. Jangan seperti orang-orang di Nazaret, mereka menolak Yesus. Bahkan Alkitab berkata, kalau saudara baca dalam Markus pasal yang keempat, Markus pasal yang ke-6, saudaraku, Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, beberapa ayat lagi kita berdoa. Kalau saudara baca dalam Markus pasal 6, ayat 6, Yesus heran karena ketidakpercayaan mereka. Dari ayat 5, Markus 6 ayat 5. Markus 6 ayat 5, haleluya. Markus 6 ayat 5. Markus 6 ayat 5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di Nazaret, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Gereja Tuhan, Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Maka Alkitab tadi berkata, Yesus berkata, pada zaman Elia banyak janda-janda di Israel, tapi Tuhan tidak mengutus Elia ke sana. Justru Tuhan mengutus Elia ke tempat yang jauh, ke rumah seorang janda yang ada di Sarfat. Kenapa? Karena janda itu bisa percaya kepada firman. Saudaraku, kepercayaan saudara kepada firman
akan membawa saudara kepada mujizat Tuhan, kepada pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Angkat tangan saudara. Tuhan berkati seluruh umat-Mu hari ini. Berikan kami hati yang lembut, berikan kami hati yang taat. Saudara, angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Dan Bapak Ibu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur. Percaya, lewat kematian Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, saudara disembuhkan, saudara dipulihkan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Haleluya. Demikianlah Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, apakah saudara percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus mati di atas kayu salib? Dan oleh kematiannya di atas kayu salib, tubuh kita disembuhkan, hidup kita diselamatkan, dosa kita diampuni. Engkau yang percaya makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi-tinggi Bapak Ibu. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya Bapak Ibu bahwa cawan di tanganmu adalah persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya, mari minum dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara Bapak Ibu, ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat pemeliharaan Tuhan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat promosi. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Bahkan rahim-rahim yang tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Diberkati di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, pemulihan total terjadi dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebagai tanda ucapan syukur kami akan membawa persepuluhan kami, persembahan khusus kami, persembahan sulung kami boleh memberi karena kami mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara, kita bersatu dalam doa. Tuhan berkati seluruh umat-Mu. Mereka yang membawa persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan sulung mereka, berkati di dalam nama Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kedahsyatan-Mu. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudaraku, gereja menyediakan ada nomor rekening, ada barcode bagi Bapak Ibu yang ingin membawa persembahan saudara. Gereja menyediakan ada nomor rekening, ada barcode. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, beberapa pengumuman yang penting. Yang pertama, setiap pagi kita ada ibadah doa fajar. Saudaraku, ibadah ini menjangkau banyak orang, menjangkau bangsa-bangsa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada banyak kesaksian yang kami terima. Orang-orang disembuhkan, orang-orang dipulihkan, bahkan orang-orang mengalami pertolongan Tuhan. Saudaraku, silakan bergabung setiap hari jam 5 pagi. Teman-teman di Facebook, saudaraku, jangan lupa bagikan terus link ibadah kita. Saya percaya supaya setiap pagi saudara mendapatkan notifikasi ibadah doa fajar kita. Haleluya. Yang pertama, yang kedua, malamnya kita ada mesbah malam. Setiap malam kita ada mesbah malam. Jam 8 malam sampai jam 9.30 melalui Zoom. Saudaraku bergabung melalui mesbah malam ini. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Haleluya, mari angkat tangan saudara. Bapak Ibu percaya segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkati kau di kota, diberkati di ladang, berkati buah kandunganmu, diberkati apa yang dikerjakan tanganmu. Bahkan Tuhan akan memerintahkan berkat kepada lumbungmu. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat, sehingga engkau tidak meminjam, tetapi engkau akan memberikan pinjaman. Tuhan akan mengangkat saudara menjadi kepala dan bukan ekor. Angkat tangan saudara. Haleluya. Tuhan, kami akan pulang tinggalkan tempat ini, berkati seluruh umat-Mu. Mari gereja Tuhan, angkat tangan saudara. Pulang terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.